Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Brigpol Intan Anansi dalam Kapolri Sepekan, edisi 25 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri untuk menekan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR RI di gedung MPR DPR RI. Kapolri juga turut mengantar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pulang ke kota Solo. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Untuk menekan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, Presiden Joko Widodo membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Peresmian Kortas Tipikor sendiri sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2024 lalu, di mana Kortas Tipikor bersifat independen dan tidak berada di bawah naungan Bareskrim Polri. Hal tersebut sudah diatur dalam Perpres 122/2024 yang menyebutkan bahwa Kortas Tipikor langsung bertanggung jawab di bawah Kapolri. Tugas pokok dari Kortas Tipikor adalah untuk melaksanakan pembinaan dan melakukan pencegahan, penyelidikan, serta penyidikan dalam rangka pemberantasan korupsi dan pencucian uang dan mengamankan aset dari kejahatan korupsi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membenarkan peresmian Kortas Tipikor yang dibentuk oleh Presiden. Ia juga mengatakan akan ada penambahan direktorat baru, yaitu Direktorat Pencegahan, Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan, dan Direktorat Pengamanan Aset. Hal tersebut sejalan dengan harapan dari Presiden untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan dibentuknya direktorat ini, Polri berharap ke depannya akan dapat mencegah tindakan yang mengarah pada kasus korupsi dan nepotisme. Sedikit tentang Kortas Tipikor, alhamdulillah beberapa hari ini telah ditandatangani Kortas oleh Bapak Presiden, di mana Kortas Tipikor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan, untuk bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana di dalam Kortas ini ditambahkan 2 direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan, kemudian Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset. Tentunya ini sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, baik Presiden Jokowi maupun Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, yang terus menyampaikan arahan untuk menekan dan memberantas tindak pidana korupsi, dan tentunya kami menyesuaikan sehingga apa yang diharapkan oleh beliau berdua tentunya betul-betul bisa kita optimalkan, dan tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait di bidang penegakan hukum. Terima kasih. TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan tamu VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 18 Oktober lalu. Sebanyak 15.000 personel gabungan Polri diterjunkan untuk mengamankan sebelum, selama, dan hingga proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selesai. Aspek keamanan menjadi prioritas utama. Beberapa langkah pengamanan akan dilakukan oleh personel gabungan, baik TNI Polri dan instansi terkait lainnya. Polri khususnya telah melakukan pengecekan kesiapan pasukan dan pelatihan pada Alsus dan Almatsus yang akan digunakan dalam penunjang pengamanan. Selain itu juga telah disiapkan antisipasi titik-titik rawan dan keramaian hingga kesiapan pengamanan pada rute jalan yang akan digunakan. Pengamanan telah disiagakan di sejumlah titik, mulai dari kawasan Monas, Istana Merdeka, Komplek DPR MPR, dan sekitarnya. Termasuk rute yang dilintasi oleh tamu VVIP dan VIP menuju gedung DPR MPR,
kawasan sepanjang ruas Sudirman Tamrin yang digunakan untuk pesta rakyat, serta 12 halte dan stasiun. Jadi untuk total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000, karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas, dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan, termasuk mungkin mendoakan, namun di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang kita pantau akan melaksanakan kegiatan aksi. Oleh karena itu, Kapolri turut menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 di gedung MPR DPR RI. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.